Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Prabasari akan membawakan materi dakwah tentang indahnya sedekah. Manusia memang mempunyai kecenderungan untuk mencintai harta, apalagi saat ekonomi kapitalis telah mencengkram dunia seperti saat ini. Seakan semuanya dapat diperoleh dengan harta. Hal ini persis yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Adiyat yang bunyinya wa innahu likhubil khairi lasadid, yang artinya dan sesungguhnya dia manusia sangat bakhil karena cintanya kepada hartanya. Begitulah sebagian besar manusia, keinginan mereka untuk menumpuk harta tak pernah padam sebelum ajal menjemput mereka. Seakan mereka ingin hidup selamanya dan tak ingin mati. Bahkan orang yang telah tua renta berpolah tingkah layaknya anak muda jika berurusan dengan masalah hartanya. Dari sinilah Islam mengatur hati manusia agar tidak berlebihan dalam kecintaannya terhadap harta. Islam meredam keinginan untuk menumpuk harta dengan infak, sedekah, dan zakat. Islam juga melarang kita dari sifat tamak, kikir, serakah, dan juga egois. Semua itu diarahkan oleh Islam agar manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena kekikiran, ketamakan, dan keegoisan adalah kesengsaraan di dunia sebelum nanti sengsara di akhirat. Pendengar sekalian yang berbahagia, kenapa kita harus berinfak? Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala memiliki faedah yang sangat banyak. Ia menjanjikan berbagai faedah dan manfaat di dunia dan di akhirat, di antaranya. Pertama, Allah akan memberkahi harta orang yang berinfak. Keberkahan di sini adalah berkembang dan bermanfaatnya harta tersebut, serta dijauhkan dari berbagai permasalahan duniawi. Dalam ketenangan jiwa, orang yang mau menyedekahkan hartanya dengan infak maupun zakat, Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih banyak. Bahkan harta yang ia dapat lebih banyak dari harta yang ia keluarkan. Ya, ini adalah janji dari Rasulullah dalam sebuah hadis yang artinya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah justru malah menambah kemuliaan kepada hambanya yang mau bersedekah dan bagi hambanya yang bertawadhu karena Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi, salah jika kita beranggapan bahwa harta yang kita infakkan akan mengurangi dan menjadikan kita melarat. Maka, kisah itu sama sekali tidak. Bahkan, ia akan dilipat gandakan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Dari sini jelas, jika orang ingin hartanya berkembang, maka bersedekahlah. Dan jika Anda ingin kaya di dunia sebelum kaya di akhirat, maka bersedekahlah. Karena harta yang Anda titipkan pada Allah akan berkembang dan dikembalikan dengan berlipat ganda. Faedah yang kedua yaitu sebagai obat dari berbagai macam penyakit jasmani maupun rohani. Pendengar sekalian yang berbahagia, mungkin kita sering mengeluhkan tentang penyakit yang tak kunjung sembuh. Udah beberapa dokter spesialis dan juga rumah sakit menangani penyakit kita. Bahkan jutaan rupiah telah melayang untuk biaya pengobatan dan perawatan. Tetapi apa? Penyakit kita tak kunjung sembuh dan bahkan tambah parah. Jika kita mengalami hal demikian, maka cobalah diganti dengan sedekah. Karena sedekah dapat menjadi obat bagi manusia. Hal ini sebagaimana Rasulullah bersabda, "Dawa mardhakum bis-shadaqah." Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah.
Dalam Syiar Alam An-Nubala disebutkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Mubarak tentang luka bisul yang keluar dari lututnya sejak 7 tahun yang lalu. Ia telah mengobati dengan berbagai macam obat dan banyak bertanya kepada para dokter, tetapi belum sembuh juga. Maka beliau pun menjawab, "Pulanglah. Lalu galilah sumur di tempat orang-orang yang membutuhkan air. Sesungguhnya aku berharap akan keluar air mata di sana dan darahmu akan berhenti." Lelaki itu pun melaksanakan perintah Ibnul Mubarak, maka ia pun sembuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, faedah yang ketiga yaitu membersihkan jiwa dari kekikiran dan kebakilan. Sudah dimaklumi bahwa manusia cinta kepada harta. Nah, tetapi ia mampu untuk menundukkan nafsunya jika jadilah ia orang yang dermawan, peka terhadap kebutuhan saudaranya yang lain, memudahkan mengeluarkan harta untuk fakir dan miskin, serta merasa tentram dengan bersedekah. Nah, jauhilah kalian semua kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Takutlah pada kekikiran, karena kekikiran telah mencelakakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran membawa mereka mengalirkan darah mereka, menghalalkan batas-batasan haram mereka. Sungguh menginfakkan harta dan menyedekahkannya dengan jalan yang wajib dan sunnah akan membersihkan pelakunya dari kekikiran dan ketamakan. Bahkan dapat menyucikan jiwa dan harta secara bersama-sama. Faedah yang keempat itu mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Di antara ketenangan Rasulullah ialah hadis yang menyatakan bahwa naungan orang beriman di hari kiamat sangat terkait dengan kebiasaan mengeluarkan sedekah waktu hidupnya di dunia. Ketika di padang mahsyar, setiap orang menunggu giliran dirinya diadili serta ditimbang, kebaikan dan keburukannya diperhitungkan. Maka semua orang akan merasakan panasnya matahari di atas kepala masing-masing. Namun orang-orang yang bersedekah akan memperoleh naungan dari matahari karena sedekahnya, hingga hukuman ditetapkan di antara manusia. Rasulullah bersabda yang artinya setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat hingga diputuskan di antara setiap manusia. Yazid, si perawi hadis di atas berkata, Abdul Khair tidak pernah melewati satu hari pun melainkan ia bersedekah padanya dengan sesuatu, walaupun hanya dengan sepotong kue atau sesiung bawang merah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad dengan jelas dan tegas menyatakan, "Tolal mu'mini yaumal qiyamati sadaqatuh." Naungan orang beriman di hari akhir adalah sedekahnya. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku, marilah kita rajin bersedekah agar memperoleh naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sungguh beruntung orang beriman yang melazimkan dirinya setiap hari mengeluarkan sedekahnya sebagai bentuk investasi cerdas untuk melindungi dirinya di hari yang sungguh menyulitkan dan menakutkan kebanyakan manusia. Dan ketahuilah saudaraku, jangan pernah memandang remeh pemberian yang engkau keluarkan, sebab bukan banyaknya sedekah yang menyebabkan berbagai kenikmatan, akan tetapi keikhlasan kitalah yang menyebabkannya. Maka jika Anda orang kaya, jangan pelit untuk mengeluarkan kepada yang berhak. Tetapi jika saudara orang yang miskin, jangan meremehkan walaupun dengan senyuman pada saudaramu. Semoga
kita dimudahkan dalam berinfak dan dijauhkan dari kekikiran. Alhamdulillah, demikian dakwah yang saya sampaikan. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya itu bisikan dari setan. Semoga kita senantiasa dimudahkan untuk beramal kebaikan dan dijauhkan dari berbagai kemaksiatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.